Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah God with us. Tuhan menyertai kita. Boleh katakan amin? Saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca di Matius 14 ayat ke-22 sampai ke-24. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kita lihat bahwa hari-hari ini dunia sedang digoncang. Sepertinya dunia banyak yang mengalami ketakutan. Orang-orang begitu takut seperti keadaan murid-murid Yesus di atas perahu yang diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, kita lihat dunia dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang mengejutkan yang datangnya tanpa bisa diprediksi. Dimulai dari perubahan iklim yang tidak menentu dan sangat ekstrim, bencana alam, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, kecelakaan, tindakan kejahatan yang semakin menjadi-jadi, wabah sakit penyakit dan sebagainya. Dan kita lihat yang terbaru adalah peperangan antara Ukraina dengan Rusia ditambah lagi dengan Hamas dengan Israel. Rasa takut yang mencekam dapat membuat seseorang kehilangan keseimbangan, kehilangan pegangan, dan kehilangan yang namanya pengharapan. Orang percaya yang awalnya sudah mulai dengan sesuatu yang dengan roh, bisa jadi akhirnya mengakhiri dengan daging. Hati-hati, jangan fokus kepada diri kita sendiri, tapi tetap fokuslah kepada Tuhan. Jadi kita awali dengan roh, kita akhiri dengan roh. Seperti tercatat di Galatia 3 ketiga dan keempat, dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulainya dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ketika kapal mereka sedang diombang-ambingkan oleh gelombang besar, kita lihat maka murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Mengapa? Karena mereka merasa berjuang sendirian melawan gelombang besar yang begitu mengerikan yang membuat kapal mereka nyaris tenggelam. Ketika peristiwa itu terjadi, Tuhan Yesus sedang tidak bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus masih berdoa seorang diri di atas bukit. Saat gelombang besar menyerang, perahu mereka sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dalam teks aslinya, ukuran digunakan bukanlah mil, tetapi stadia. Satu stadia adalah kurang lebih 185 sampai 200 meter. Artinya perahu mereka berada jauh di tengah danau. Secara logika, mustahil bagi mereka untuk bisa merapat kembali ke daratan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Karena ada mitos bahwa laut atau perairan luas adalah tempat bermukimnya roh-roh jahat dan terdapat makhluk-makhluk jahat yang merupakan simbol kuasa jahat yaitu iblis. Nah, di Matius 14 ayat ke-25 dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, murid-murid Yesus begitu melihat ada sesosok manusia sedang berjalan di atas air dan mendekat, lalu berteriaklah mereka karena takut. Itu hantu. Karena dibayangi oleh rasa takut yang berlebihan, murid-murid tidak menyadari akan kehadiran Tuhan Yesus dan mereka mengatakan itu hantu. Matius 14 ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, melihat murid-muridnya sedang dalam ketakutan hebat, Tuhan Yesus pun menenangkan mereka dengan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yang menarik untuk diperhatikan adalah cara Tuhan Yesus menenangkan murid-muridnya. Ia tidak hanya memerintahkan mereka untuk tidak takut, tetapi mengawalinya dengan ucapan, "Aku ini." Nah, saudara, kata "aku ini" adalah merujuk pada atribut-atribut yang dimiliki Bapa, atau menunjuk pada hakikat diri Bapa, di mana Tuhan Yesus adalah manifestasi dari kehadiran Bapa. Ini sebagai penegasan bahwa hanya Dialah yang mampu dan sanggup menundukkan kuasa-kuasa gelap yang bermukim di perairan laut lepas. Meski demikian, murid-murid tidak 100% percaya kepada Tuhan Yesus, alias mereka masih ragu-ragu. Sehingga mereka pun minta bukti. Nah, ini terwakili oleh pernyataan seorang Petrus. Petrus berkata di Matius 14 ayat ke-28b, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus meminta bukti. Apakah dia benar-benar Tuhan Yesus dengan membolehkannya mendekat kepadanya dengan berjalan di atas air. Di Matius 14 ayat ke-30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Kita percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia Tuhan yang penuh kuasa. Namun begitu, menghadapi situasi sulit,
krisis, dan terbahan badai dan gelombang kehidupan. Terkadang kita semua bisa terpengaruh, iman menjadi goyah, bahkan kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Tidak seharusnya kita merasa sendiri dan takut menghadapi gelombang kehidupan, karena ada Tuhan. Tuhan itu dekat dan sangat memperdulikan kita. Saudara, ada satu masa kamu akan mengalami di mana kamu merasa sepertinya hidup cuma kamu sendiri. Tidak ada satu orang pun yang bisa membantu menyelesaikan masalah kamu, kecuali diri kamu sendiri. Dan kamu cuma bisa angkat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Dan kamu juga tahu bahwa itu adalah situasi yang sangat amat wajib kamu rasakan dan kamu lewati. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Kalau mau jujur, dilihat-lihat dan dicek kembali. Sebenarnya semua kesulitan kamu itu justru yang membawa kamu kepada kemenangan sekarang. Jadi jangan sampai kamu merasa kamu sendirian. Percayalah, God with us. Tuhan menyertai kita. Tuhan juga pasti menyertai kamu. So kamu jangan mengatakan God worth it. Kamu gak bakalan bangkit. Dengar baik-baik. Semua itu adalah sebuah proses untuk kemenangan yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Mungkin kamu melihat sebuah musibah yang terjadi. Kamu merasakan bahwa semua ini adalah sebuah musibah. Coba ubah perspektif kamu. Lihat, gimana kalau ini adalah jalan yang sebenarnya. Tuhan lagi ngelit kamu loh. Tuhan sedang membawa kamu masuk ke dalam mujizatnya yang ajaib. Sebenarnya, awalnya memang sakit-sakit. Tapi setelah prosesnya berjalan, setelah kamu lalui semua, sekarang kamu boleh lihat, kamu bakalan kuat. Kamu pantas untuk mendapatkan kemenangan. Dan itu semua bakalan terjadi. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.